Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di kelas 6 ini pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Materi hari ini yaitu tentang Wali Songo. Ya, perhatikan materi yang ada di layar handphone kalian. Istilah Wali Songo terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab dan Jawa, yaitu wali atau waliullah, ya, yang artinya orang yang memegang atau orang yang berkuasa. Adapun kata songo ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya sembilan. Ya. Jadi wali songo ialah 9 orang waliullah yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Itu pengertian wali songo. Kemudian anak-anak, wali songo yang pertama ialah Sunan Gresik. Nama aslinya ialah Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro, berasal dari Samarkand atau Asia Tengah. Nama lain dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ialah nama lainnya Syekh Maghribi. Ya. Ada juga yang mengatakan nama lainnya yaitu Syekh Maulana Asmarakandi. Ya, beliau jadi Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim ini ialah Sunan atau pelopor Wali Songo di Pulau Jawa. Jadi Wali Songo pertama di Pulau Jawa. Nah, ya. Jadi Sunan Gresik ini ialah pelopor Wali Songo atau Wali Songo pertama di Pulau Jawa. Kemudian sebelum datang ke Jawa, ya, Maulana Malik Ibrahim ini menetap di sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Campa atau sekarang namanya Kamboja selama 13 tahun. Kemudian ia menikah dengan seorang putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Ya, dari pernikahannya dengan seorang putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan melahirkan seorang putra yang bernama Raden Rahmat atau yang biasa dikenal dengan Sunan Ampel. Lanjut anak-anak. Selanjutnya cara dakwah Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, ya. Cara dakwahnya yang pertama yaitu berdakwah dengan ketinggian akhlak. Ya, berdakwah dengan ketinggian akhlak. Jadi beliau berdakwah dengan cara yang sangat bijaksana dengan menggunakan strategi dakwah berupa pendekatan kepada penduduk setempat dengan penuh keramahan. Jadi beliau tidak memaksakan ajaran Islam kepada penduduk, tetapi menunjukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan pergaulan dengan masyarakat setempat. Contohnya dengan akhlak yang mulia, dengan ramah dalam bergaul dan senang membantu sesama. Itu cara dakwah Sunan Gresik. Kemudian cara dakwah Sunan Gresik yang kedua yaitu membantu meningkatkan taraf hidup. Ya, seperti apa? Membuka pengobatan gratis dan mengajarkan bertani. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini dikenal sebagai ahli pertanian dan seorang tabib yang hebat. Ya. Jadi beliau ini mengajarkan para petani ini teknik irigasi dengan mengambil air dari gunung kepada para petani sehingga menghasilkan hasil panen yang lebih banyak. Ya. Dan Sunan Gresik ini merupakan seorang tabib. Ya, apa tabib? Seorang yang dapat mengobati orang yang sedang sakit. Ya. Jadi beliau juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita masyarakat Gresik. Ya.
Kemudian yang ketiga, ya, yaitu mengajarkan persamaan derajat. Mengajarkan persamaan derajat, ya. Jadi pada saat itu masyarakat Gresik itu hidup dalam aturan agama Hindu dan Buddha, ya, yang mengenal kasta-kasta dalam masyarakat. Apa kasta? Kasta itu golongan, ya. Jadi dulu itu ada namanya kasta-kasta yang terdiri dari ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Jadi kasta atau golongan terendah dalam masyarakat Hindu dan Buddha adalah kasta Sudra. Jadi masyarakat dari golongan Sudra ini tidak memiliki keistimewaan dalam masyarakat, ya, jadi dianggap golongan yang paling rendah, ya. Namun kehadiran Sunan Gresik ini menghapus perbedaan itu, ya. Jadi Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam semua manusia sama di hadapan Allah. Itu cara Sunan Gresik berdakwah. Kemudian yang keempat yaitu berdakwah tidak memaksa, ya, jadi ramah tamah, tidak memaksa. Kemudian yang kelima, berdakwah di kalangan masyarakat dan pejabat. Nih. Nah, jadi Sunan Gresik tidak hanya menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat biasa, tetapi juga kepada para pangeran, pejabat kerajaan, bahkan kepada seorang raja. Jadi oleh karena itu, dengan ketinggian ilmu dan akhlak yang beliau miliki, tidak sedikit para pangeran dan pejabat kerajaan yang akhirnya tertarik memeluk Islam dan menjadi pengikut setia Sunan Gresik. Kemudian yang keenam, cara Sunan Gresik berdakwah yaitu dengan cara membangun masjid dan pondok pesantren untuk menyiapkan kader-kader pendakwah, ya, calon-calon pendakwah. Ya, jadi setelah banyak masyarakat Gresik yang memeluk Islam, Sunan Gresik ini mulai mendirikan sebuah masjid di Gresik, ya. Untuk apa? Untuk mendidik dan menciptakan para calon mubalik, ya. Kemudian juga membangun pondok pesantren, ya. Pondok pesantren nih. Pondok pesantren ini untuk mendidik dan menciptakan para calon mubalik ini diperlukan tempat yang lebih khusus dari sekedar masjid yang bersifat umum. Akhirnya Sunan Gresik mendirikan pesantren Islam pertama di Jawa, ya. Jadi Sunan Gresik mendirikan pesantren Islam pertama di Jawa dan di Indonesia yang bertujuan sebagai tempat perguruan Islam dan mendidik para calon-calon mubalik, para ustadz, para kiai yang akan menyebarkan Islam ke pelosok Jawa dan Nusantara. Ya. Nah, kemudian berkat jasanya lahirlah para pendakwah Islam sehingga Islam menyebar ke seluruh pelosok Jawa. Kemudian Sunan Gresik ini disebut juga sebagai kakek bantal. Nah, kenapa disebut dengan kakek bantal? Karena beliau disebut kakek bantal karena sering meletakkan Al-Quran atau kitabnya di atas bantal saat mengajarkan ilmunya ketika ada pengajian pada santrinya. Ya. Beliau wafat di Gresik tahun 822 Hijriah. Nah, itu ya kurang lebih tentang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kemudian anak-anak, wali songo yang kedua yaitu ada Sunan Ampel. Ya, tadi Sunan Gresik, sekarang Sunan Ampel. Riwayat hidup Sunan Ampel yaitu nama aslinya ialah Ali Rahmatullah atau disebut dengan Raden Rahmat, ya, Raden Rahmat. Ini gelar Raden diterimanya setelah menikah dengan putri Adipati Tuban Arya Teja yang bernama Nyai Ageng Manila. Adapun pemberian gelar Sunan Ampel dikarenakan beliau menyebarkan dakwah Islam di daerah Ampel Denta. Ya. Ayah Sunan Ampel itu Sunan Gresik. Tuh. Jadi ayah Sunan Ampel adalah Sunan Gresik atau
Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Ya, kemudian daerah dakwah Sunan Ampel yaitu di Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur. Ya, itu riwayat hidup Sunan Ampel. Kemudian anak-anak, ya, Sunan Ampel ini mempunyai 2 orang istri. Yang pertama yang bernama Nyai Ageng Manila. Kemudian istri yang kedua yaitu Nyai Karimah. Ya. Dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel dikaruniai 4 orang anak. Lihat di bawahnya ya. Yaitu 2 orang putra dan 2 orang putri. Kedua putranya itu mengikuti jejaknya menjadi Wali Songo, yaitu siapa? Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sementara 2 orang putrinya bernama Nyai Ageng Maloka dan Syarifah. Yang kemudian Syarifah itu dinikahi oleh Sunan Kudus. Ya, jadi Syarifah ini menikah dengan Sunan Kudus nantinya. Selain dengan Nyai Ageng Manila, ya tadi ada istri yang kedua yaitu Nyai Karimah. Ya. Nyai Karimah. Jadi dengan pernikahannya dengan Nyai Karimah ini, Sunan Ampel dikaruniai 2 orang putri bernama Dewi Murtasia. Yang kemudian Dewi Murtasia ini menikah dengan Sunan Giri. Dan putri yang keduanya yaitu Dewi Murtasimah, yang kemudian nanti akan dinikahi oleh Sunan Kalijaga. Ya, jadi Wali Songo ini turun menurun ya, atau dari kalangan keluarga itu sendiri. Kemudian anak-anak, ya, perjalanan Sunan Ampel ke tanah Jawa, ya, berawal dari permintaan bibinya. Ya, jadi Sunan Ampel ini punya bibi. Ya. Berawal dari permintaan bibinya yaitu bernama Putri Dwarawati. Ia seorang istri dari seorang raja Majapahit yang bernama Prabu Sri Kertawijaya. Ia diminta untuk datang ke tanah Jawa untuk membenahi moral masyarakat Majapahit yang gemar bermaksiat sepeninggal Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Kemudian anak-anak, cara dakwah Sunan Ampel. Ya, perhatikan cara dakwah Sunan Ampel. Yang pertama itu apa? Membangun masjid sebagai pusat dakwah. Membangun masjid sebagai pusat dakwah. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh Sunan Ampel ketika pertama kali tiba di Ampel Denta adalah membangun masjid. Sunan Ampel menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan dakwah. Kemudian cara dakwah Sunan Ampel yang kedua yaitu mendirikan pondok pesantren. Jadi jumlah penduduk yang tertarik memeluk Islam semakin banyak. Selain itu, banyak desa-desa di sekitar Ampel Denta yang juga membutuhkan para mubalik untuk mengajarkan Islam di tempat mereka. Kemudian Sunan Ampel memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren. Ya. Kemudian cara dakwah Sunan Ampel yang ketiga yaitu menciptakan kaderisasi para mubalik. Jadi melalui pondok pesantren yang dibangunnya, Sunan Ampel ini menciptakan calon-calon mubalik, calon-calon ustadz, calon-calon kiai yang akan membantu dan meneruskan ajaran Islam ke seluruh pelosok Jawa dan tanah air. Jadi banyak murid-murid Sunan Ampel yang tumbuh menjadi para mubalik besar yang kemudian hari menjadi orang yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan agama Islam di beberapa daerah di Jawa. Ya. Kaderisasi yang dilakukan oleh Sunan Ampel juga dilakukan kepada putra-putranya. Ya. 2 orang putranya yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ya. Beberapa orang muridnya juga ada yang menjadi Wali Songo. Ya. Siapa? Ya, Sunan Kalijaga dan Sunan Giri. Murid-murid Sunan Ampel juga ada yang menjadi raja
seperti Raden Fatah yang menjadi raja kerajaan Islam di Demak. Ya. Kemudian cara dakwah Sunan Ampel yang keempat yaitu toleran. Apa toleran? Ya, toleran itu mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai. Jadi cara dakwah Sunan Ampel yang keempat yaitu toleran dan menerima keterbukaan. Jadi Sunan Ampel ini dikenal tegas dan keras dalam prinsip. Meskipun begitu, dia juga seorang yang bijak dan sangat toleran, sangat menghargai dan saling menghormati. Ya. Kemudian cara dakwah Sunan Ampel yang kelima yaitu mengadaptasi kondisi masyarakat setempat. Ya, jadi salah satu cara dakwah Sunan Ampel yang terbukti ampuh adalah mengenalkan Islam kepada masyarakat melalui istilah dan kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Contohnya apa? Sunan Ampel mengganti kata sholat dengan sembahyang, karena orang Hindu Buddha kenalnya sembahyang, ya. Jadi Sunan Ampel mengganti kata sholat menjadi sembahyang, ya. Kemudian mengganti musola diganti dengan langgar, ya. Dan kata santri kata santri diganti dengan sastri, ya, sastri. Ya. Sastri jadi santri, ya. Sastri itu dulu artinya itu kalau orang Hindu Buddha tuh yang tahu buku suci agama Hindu. Kemudian diganti dengan sama Sunan Ampel menjadi santri. Kemudian anak-anak, cara dakwah Sunan Ampel yang keenam yaitu mengajarkan ajaran Mohlimo. Apa Mohlimo? Ya. Mohlimo adalah 5 perbuatan maksiat yang dilarang. Yang pertama, moh main, artinya tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe, artinya tidak mabuk. Yang ketiga, moh maling, yang artinya tidak mencuri. Yang keempat, moh madat, yang artinya tidak boleh nyadu atau narkoba. Yang kelima, moh madon, yang artinya tidak boleh berzina. Itu cara dakwah Sunan Ampel, mengajarkan ajaran Mohlimo. Kemudian anak-anak, cara dakwah Sunan Ampel yaitu membentuk Dewan Wali Songo. Ya, Dewan Wali bertugas menyelamatkan dakwah Islam di tengah politik yang terjadi. Kemudian cara dakwah Sunan Ampel yang ke-8 yaitu menggagas berdirinya kerajaan Demak. Ya, menggagas berdirinya kerajaan Demak. Ya, kerajaan ini didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah ini merupakan murid dari Sunan Ampel. Ya, ia mendirikan kerajaan ini atas usulan Sunan Ampel. Jadi Raden Fatah adalah putra dari Raja Majapahit terakhir dan raja pertama kerajaan Islam di Demak. Ya. Selanjutnya, wafatnya Sunan Ampel. Ya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi, di mana? Di Ampel Denta, ya, di Demak. Ya. Dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kemudian peran Wali Songo. Yang pertama, peran Wali Songo ialah seorang pelopor penyebaran agama Islam di daerah. Kemudian seorang pejuang yang gigih dalam mengembangkan Islam. Yang ketiga, seorang merupakan orang yang ahli dalam bidang agama. Jadi Wali Songo ini merupakan orang yang ahli dalam bidang agama. Yang keempat, Wali Songo ini memiliki kemampuan yang tinggi. Ya. Yang kelima, Wali Songo ini merupakan sebagai pemimpin agama Islam. Kemudian sebagai guru yang mengajarkan kepada murid. Ya. Kemudian sebagai kiai yang berpengetahuan luas. Dan yang terakhir,
Wali Songo merupakan sebagai tokoh Islam yang disegani, ya. Jadi itu anak-anak materi hari ini tentang Wali Songo. Ada 2 Wali Songo yang tadi Ibu jelaskan, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel, ya. Oke anak-anak, untuk hari ini tugas kalian yaitu mengerjakan buku paket SKI halaman 11 sampai halaman 12 bagian 1, 2, dan 3, ya. Sekali lagi, tugas kalian hari ini ialah mengerjakan uji kompetensi yang ada di buku paket SKI halaman 11 sampai 12 bagian 1, 2, dan 3. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.